Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN untuk kelas 2. Ini profil saya, kita perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Fauzi Ridwan, GRSkom. Nanti dipanggil Pak Fauzi saja. Alamat di Bogoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Pendidikan dulu kuliah di STIMIK Akakom Yogyakarta, jurusan Sistem Informasi. Setelah itu lanjut pendidikan guru Akta 4 di Unhida. Terus terakhir di pendidikan profesi guru di UNS Solo. Dan kali ini diberi tanggung jawab untuk mengajar mapel produktif TKJ. Jadi ada beberapa mapel, termasuk mapel Tek1 ini. Lanjut. Tujuan pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan siswa mampu untuk memilih dan memahami pengertian dan fungsi jaringan berbasis luas, menguji jaringan berbasis luas, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengaplikasikan jaringan berbasis luas. Nah, ini bisa kalian lihat contoh gambar jaringan luas atau WAN. Ini contoh kantor yang berada di beberapa negara. Data centernya ada di Denver, Amerika Serikat. Terus kantornya ada dua, yang satu di Bangkok, yang satu di Jakarta. Dan mereka saling terhubung dengan jaringan. Karena ini sudah antar negara, ini disebut dengan jaringan WAN, Wide Area Network, jadi jaringan yang luas. Jaringan network adalah suatu mekanisme yang memungkinkan berbagai komputer terhubung dan para penggunanya dapat berkomunikasi dan share resource satu sama lain. Jadi pengguna yang di Jakarta bisa berhubungan dengan yang di Bangkok atau yang di Denver. Mereka bisa menggunakan data center ini. Tidak harus ke Denver, dia bisa menggunakan di Jakarta atau di Bangkok. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi jaringan sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Arsitektur jaringan. Jadi ada 3 macam. Yang pertama itu LAN. Jaringan ini beroperasi dalam area yang jaraknya terbatas. Bisa dicontohkan yaitu jaringan lab komputer paling mudah. Di dalam satu lab komputer itu terdiri dari beberapa komputer. Nah, beberapa komputer itu saling terhubung kan? Itu namanya LAN. Jaringan LAN, Local Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang jaraknya terbatas. Biasanya jaringan ini bersifat tertutup karena hanya digunakan oleh sekumpulan orang dan memberikan akses bandwidth yang tinggi dalam lingkup kelompok yang menggunakannya. Alat yang biasa digunakan adalah switch dan hub. Yang kedua, MAN. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Bisa dicontohkan mungkin kantor A berada di Yogyakarta dan kantor B berada di Klaten. Mereka saling terhubung. Nah, itu bisa disebut jaringan MAN atau Metropolitan Area Network.
Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis, biasanya menghubungkan jaringan WAN yang terpisah sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi dan sharing data dan device. Alat yang digunakan biasanya dari kumpulan router dan gateway. Yang terakhir adalah WAN. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis seperti yang saya gambarkan tadi. Atau WAN itu Wide Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Biasanya jaringan WAN berfungsi untuk menghubungkan LAN yang berada terpisah secara geografis. Biasanya digunakan juga untuk full-time atau part-time connectivity antar daerah dan juga untuk public service seperti email. Alat yang biasa digunakan di jaringan ini adalah router. Jadi itu tadi ada LAN, MAN, dan WAN. Topologi WAN. Kita sekarang mempelajari yang WAN ya. Topologi WAN itu yang pertama ada topologi ring. Topologi ini menghubungkan satu node ke node berikutnya dan node terakhir terhubung ke node awal. Hal ini tentunya membuat bentuk yang menyerupai lingkaran. Jadi node itu bisa dibilang seperti jaringan, kumpulan jaringan atau node-node itu. Node jaringan-jaringan yang terhubung dengan jaringan yang lain atau node-node yang terhubung dengan node yang lain, gampangannya seperti itu. Topologi WAN menggambarkan cara fasilitas transmisi digunakan berdasarkan lokasi-lokasi yang terhubung. Banyak topologi yang memungkinkan, masing-masing mempunyai perbedaan cost, performance, dan scalability sendiri-sendiri. Topologi yang sering digunakan antara lain ring, star, full mesh, partial mesh yang memiliki bentuk topologi yang sama dengan LAN. Nah, yang kedua ini topologi star. Topologi ini menghubungkan semua kabel pada sebuah titik sentral terkonsentrasi, biasanya terhubung ke hub atau ke switch. Yang terakhir topologi mesh. Topologi ini diimplementasikan untuk menyediakan perlindungan sebanyak mungkin yang diinginkan dari interupsi pada network service. Pemilihan topologi. Pada saat pemilihan topologi jaringan, cukup banyak pertimbangan yang harus diambil, tergantung pada kebutuhan. Faktor-faktor yang perlu mendapatkan pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut. Yang satu, biaya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, kecepatan. Sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem. Yang ketiga, lingkungan. Mungkin listrik, atau adakah faktor lingkungan yang berpengaruh. Misalnya listrik ini apakah tegangannya stabil atau tegangannya naik turun. Kalau tegangan itu juga sangat berpengaruh dengan keawetan alat nantinya. Ukuran atau skalabilitas. Berapa besar ukuran jaringan? Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus? Yang terakhir adalah konektivitas. Apakah pemakai yang lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? Jenis konektivitas jaringan WAN. Yang pertama ada Licensed LAN. Biasanya disebut sebagai koneksi point-to-point atau dedicated koneksi. Licensed LAN jalur komunikasi WAN yang dibangun dari CPE melalui DCE switch menuju remote site CPE, memperbolehkan jaringan DTE untuk berkomunikasi kapan saja dengan tanpa prosedur settingan sebelum mentransmisikan data. Jadi Licensed LAN ini mudahnya seperti jaringan, kalau jarak jauh bisa dibilang jaringan internet. Misalnya yang tadi digambarkan kantornya di Jakarta dan ada kantornya di Bangkok. Nah, koneksinya ini point to point menggunakan internet. Internetnya biasanya menggunakan ISP yang dedicated, menggunakan antena.
dan internetnya nyala selama 24 jam, kapanpun dibutuhkan, kapanpun ingin digunakan langsung bisa, kecuali mungkin nanti ada dari ISP nya ada trouble, mungkin ada perbaikan terlebih dahulu. Yang kedua, circuit switching. Ketika kita mendengar istilah circuit switching, yang akan terpikirkan adalah panggilan telepon. Keuntungan terbesar adalah biaya. Kita hanya membayar untuk waktu yang kita gunakan. Tidak ada data yang akan dikirim sebelum koneksi dibangun atau dijalankan. Circuit switching menggunakan dial-up modem atau ISDN. Nah, perbedaannya, circuit switching ini kita harus setting dulu jaringan kita untuk berhubungan dengan jaringan yang lain. Jadi kita, kalau dulu ada yang namanya Telkom Speedy. Jadi Telkom Speedy itu kita harus setting di komputer kita atau di laptop kita. Kita harus mendial up dulu nomor yang disediakan oleh Speedy, baru terhubung ke jaringan internet. Setelah itu kita bisa melakukan browsing atau kirim email atau kirim data. Tapi selama itu tidak dilakukan setting tersebut, itu jaringannya tidak tersambung dan kita juga tidak ditagih biaya. Jadi ketika itu tidak tersambung, biayanya stop. Beda dengan listrik line, biayanya biasanya sudah 1 bulan full dibayarkan. Ini komponen dalam jaringan WAN. Yang pertama, router. Ini contoh router mikrotik. Router yaitu penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan routing protokol tertentu. Router bukanlah perangkat fisikal, melainkan logikal. Misalnya, sebuah IP router dapat membagi jaringan yang jadi beberapa subnet, sehingga hanya lalu lintas yang ditujukan untuk IP address tertentu yang dapat mengalir dari suatu segmen ke segmen lainnya. Yang kedua, switch. Contohnya seperti ini. Switch itu satu alat yang banyak kabel di situ. Jadi switch itu nanti terbagi jadi dua, yang manageable dan unmanageable, yang bisa disetting dan tidak bisa disetting. Switch dikenal juga dengan istilah LAN switch, merupakan perluasan dari bridge. Ada dua buah arsitektur switch. Yang pertama, cutthroat. Kelebihan dari arsitektur switch ini terletak pada kecepatan, karena pada saat sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Yang kedua, store and forward switch. Ini menerima dan menganalisis seluruh isi paket sebelum meneruskannya ke tujuan, dan untuknya memerlukan waktu. Lanjut, nah ini hub mirip dengan switch, tapi kalau hub ini tidak bisa disetting, dia hanya kumpulan pot-pot saja. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak pot. Hub akan menghubungkan beberapa node atau komputer, sehingga akan membentuk suatu jaringan dengan topologi star. Pada jaringan yang umum, sebuah pot akan menghubungkan hub dengan komputer server. Sementara itu, pot yang lain digunakan untuk menghubungkan hub dengan node-node. Hub hanya memungkinkan user untuk berbagi jalur yang sama. Pada jaringan tersebut, tiap user hanya akan mendapatkan kecepatan dari bandwidth. Misalkan jaringan yang digunakan adalah Ethernet 10 Mbps, dan pada jaringan tersebut tersambung 10 unit komputer. Jika semua komputer sambung ke jaringan secara bersamaan, maka bandwidth yang didapatkan oleh masing-masing user rata-rata adalah 1 Mbps. Komponen yang terakhir adalah kabel UTP.
bentuknya seperti ini kabel UTP itu. Nah, di ujung-ujungnya ini ada urutan warna kabelnya seperti ini. Jadi susunan kabel strike dan cross. Susunan kabel strike itu ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 susunannya sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Yang ujung kedua juga sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Itu susunan kabel strike. Kalau cross, yang satunya kabel model strike, yang ujung kabel keduanya di cross, yaitu urutan yang pertama adalah putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Jadi ini susunan kabel yang ada di ujung-ujung kabel ini. Sudah selesai. Ini sedikit motivasi untuk kalian untuk minggu ini. Dunia ini penuh orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. See you next time. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.